Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang peserta Inspira. Apa kabar? Kembali bersama dengan saya Eka di edisi hari ini Kamis 30 Mei 2024. Dan pada siang hari ini kita akan berbincang seputar dunia pendidikan lagi, yaitu dengan tema Gerak Langkah Sekolah Penggerak di Kabupaten Wonosobo. Memang ya, kalau berbicara soal dunia pendidikan ini tidak akan ada habisnya dan sangat luas peserta Inspira. Jadi kita sudah bergabung bersama kedua narasumber yang sudah hadir di studio Radio Pesona. Akan saya sapa dulu bersama dengan Kepala SD Kali Alang. Ada Pak Widianto MPD. Selamat siang Pak Widianto, apa kabar? Sehat Bapak? Alhamdulillah, luar biasa hari ini. Luar Senang sekali biasa. kita diajak ngobrol-ngobrol di sini. Oke. Baru pertama kali nih. Oke, baik Bapak. Ini panggilannya Pak Widi, nggih? Ya, betul. Oke, Pak Widi. Selanjutnya selain Pak Widi di sini ada juga kepala sekolah kali ini dari SMP Negeri 4 Kaliwiro. Ada Pak Slamet Heri Wardoyo SPD. Selamat siang Pak Slamet, apa kabar? Selamat siang Mbak Eka, kabar baik, alhamdulillah bisa berjumpa di on air di sini Mbak ya. Oke, baik Pak. Nah, di mana 1 jam ke depan kita akan berbincang seputar tema kita hari ini, Gerak Langkah Sekolah Penggerak di Kabupaten Wonosobo. Nah, mungkin bagi peserta Inspira yang nanti selama 1 jam ke depan pengen tanya-tanya atau di tengah perbincangan pengen tanya, langsung saja di WhatsApp-nya 082323839996. Nah, peserta Inspira mungkin sudah pernah gitu ya ataupun mendengar bahkan melihat konten-konten tentang sekolah penggerak. Nah, sepertinya kita langsung saja menuju ke narasumber apa itu sekolah penggerak dan setahu saya itu kalau sekolah penggerak itu adalah di mana sebuah sistem yang gurunya itu ikut pokoknya selain menjadi guru pendidik itu juga mengurus segala hal gitulah pokoknya lah. Nah, nanti seperti apa keseruannya, seperti apa penjelasannya, kita langsung mungkin yang pertama ke Pak Widi dulu nih Pak. Okay. Nah, ini yang dimaksud dengan sekolah penggerak ataupun program sekolah penggerak itu apa sih Pak? Monggo bisa dijelaskan detailnya. Oke. Sebelumnya saya kenalkan dulu nih. Ini Pak Slamet Heri Wardoyo, ini koordinator Sekolah Penggerak Wonosobo. Koordinator, Oke, Jadi, baik. Sekolah Penggerak Wonosobo itu ada TK, SD, SMP dan SMA. Nah, ini Pak Heri ini adalah koordinatornya. Oke, baik. Jadi begini, Sekolah Penggerak itu dalam rangka pemulihan COVID, pembelajaran karena COVID gitu ya. Jadi Kemendikbudristek itu mengeluarkan kebijakan. Oke. Dari 26 episode. Nah, untuk episode yang ke-7 adalah Sekolah Penggerak, program Sekolah Penggerak. Oke. Jadi tepatnya itu diluncurkan pada tanggal 1 Februari 2021. Oke. Nah, program Sekolah Penggerak ini untuk di Wonosobo kebetulan kita angkatan yang ketiga, Pak. Oke, berarti ada angkatannya juga ya Pak ya? Angkatan yang pertama, yang kedua. Kebetulan Wonosobo itu dapat jatahnya itu yang angkatan ketiga. Oke. Nah, dari angkatan ketiga ini kita sekarang sudah tahun kedua ya Pak ya? Oke, sudah tahun kedua. Jadi rencana ke depan itu kita 3 tahun. Kita mendapat pendampingan selama 3 tahun dari keseluruhan program Sekolah Penggerak ini. Oke, Gitu. berarti pemanasan program penggerak tadi, program sekolah penggerak tadi Sekolah seperti penggerak, itu ya. iya. Oke, monggo dilanjutkan Pak Koordinator Pak Slamet. Dari Pak Wid bahwa sekolah penggerak itu adalah merupakan sebuah kebijakan program dari pemerintah, khususnya Kemendikbudristek, dikarenakan dari wabah pandemi tahun 2020 itu kan sudah merusak semua sendi kehidupan, termasuk di dalamnya adalah bidang pendidikan yang hampir saja menyebabkan terjadinya lost learning, kehilangan belajar, semangat belajar, dan antara hubungan antara siswa dengan guru secara langsung melalui tatap muka sudah berkurang ya Pak ya? Berkurang, bahkan tidak terjadi selama 1 tahun betul. itu. Nah, sehingga pendidikan kita mengalami ketertinggalan. Untuk itu
pada tahun 2021 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi mengeluarkan kebijakan tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Wid. Dan setelah itu dibukalah pendaftaran untuk sekolah penggerak. Apa sih sekolah penggerak itu? Sekolah penggerak ini adalah sebuah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar peserta didik secara holistik, menyeluruh, dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila yang mencakup pengembangan kompetensi dan karakter dengan diawali SDM yang unggul. SDM yang unggul ini sasarannya adalah kepala sekolahnya sendiri dan guru. Karena terkandung maksud ketika kepala sekolahnya dan gurunya meningkat kompetensinya, pasti secara otomatis akan berimbas ke siswanya juga. Gitu. Oke, berarti memang tadi diawali dengan SDM yang unggul dulu gitu ya Pak ya. Karena memang untuk di pendidikan COVID-19 kemarin sangat bahkan sangat berdampak gitu ya, terutama untuk si pola asuh anak itu di sekolah sama di rumah itu udah berbeda sudah gitu ya Pak ya. Sudah iya. bergeser. Nah, oleh karena itu diadakanlah program sekolah penggerak tadi. Oke, nah kalau tadi ada angkatan-angkatan ya Pak ya untuk di Wonosobo sendiri ini masuk di angkatan ketiga. Angkatan ketiga. Oke, dan untuk program sekolah penggerak sendiri itu para guru ataupun kepala sekolah yang ikut dalam program tersebut diberikan pelatihan-pelatihan semacam apa nih Pak? Jadi saya ya, oke. Jadi begini, sekolah penggerak itu kan sebenarnya kan yang mendaftar itu adalah kepala sekolahnya. Tetapi ketika nanti sekolah sudah diputuskan menjadi sekolah penggerak, itu nanti akan ada komite pembelajaran yang di situ ada peran pengawas, ada gurunya 2 dan kepala sekolah sendiri, sehingga setiap bulan itu kita mendapatkan peningkatan kompetensi dari guru-guru melalui banyak hal kegiatan, baik itu workshop, lokakarya, bintek dan sebagainya, yang barangkali tidak kesempatan ini tidak ada di sekolah yang lain gitu ya, yang bukan penggerak. Jadi sebenarnya keuntungannya itu Mbak. Jadi banyak sekali sih pelatihan-pelatihan, kemudian terlepas dari itu online atau luring, daring, itu luar biasa pendampingan yang kita terima. Kebetulan Wonosobo itu kan hanya untuk SD itu hanya 7. Hanya 7 sekolah saja Pak. Ya. Luar biasa. Kemudian kalau SMP 9 ya Pak. 9. Jadi sekolah penggerak itu kenapa gema dari program sekolah penggerak itu tidak seheboh guru penggerak, program guru penggerak, karena kita memang sangat sedikit. Bagaimana jumlah SMP dan SD yang ada di Wonosobo ratusan, hanya kita ber-7 dan ber-9 saja. Barangkali ini yang belum semua teman-teman tahu ada program sekolah penggerak itu, barangkali itu Mbak. Jadi mungkin jika gurunya sudah ikut guru penggerak, tapi kalau sekolahnya belum masuk sekolah penggerak itu beda ya Pak ya? Beda gitu ya. Wah berarti memang luar biasa gitu ya. Nah kalau untuk di salah satunya tadi, kalau untuk di Pak Widi itu SD berapa Kali Alang nih Pak? SD Kali Alang tidak ada Tidak satunya. ada. Berarti SD Kali Alang, SD Negeri saja, Kali Alang. Itu kalau mungkin dari peserta Inspira belum pada tahu Kali Alang itu maksudnya mana gitu Pak. Kali Alang itu dulu merupakan wilayah dari Kecamatan Kaliwiro. Tetapi karena ada pemekaran Kecamatan Kalibawang, sehingga wilayah Depok dan Kali Alang, 2 desa ini yang dulunya di Kaliwiro kemudian digabung
menjadi beberapa desa menjadi kecamatan Kalibawang. Nah, Oke. titik Kalialang ini bisa dijangkau sebenarnya jalur alternatif dari kabupaten sih. Oke. Dari Kalibawang ke Wonosobo itu melalui jalan alternatif yang nanti tembusnya ke arah Selomerto lewat Winong dan Balekambang. Oke. gitu. Itu memang sebenarnya tidak begitu jauh tapi susah dijelaskan aja gitu ya, Pak. Curug Winong ke atas lagi. Oke, pokoknya daerah sana gitu lah ya. Dan bisa dibilang, wah ini sekolahnya cukup jauh dari lokasi kota. Kenapa sih Pak tergerak hatinya? Kenapa sekolahnya ingin bergabung di sekolah penggerak nih Pak Widi masih di Pak Widi? Oke. Jadi begini, kurikulum ketika kita menjadi guru, saya sudah mengalami pergantian kurikulum itu kalau tidak salah 5 kali. 5 kali kurikulum. Kurikulum berganti sampai hari ini kurikulum Merdeka, oke. Kurikulum boleh berganti, tetapi cara mengajarnya itu kok masih sama. Ini yang menjadi heran kan. Oke. Berarti ini kesalahan bukan di kurikulumnya, tetapi kesalahan ada di mindset gurunya. Oke. Nah, Prosesnya. Ya, sehingga manakala begitu saya masuk di Kalialang, saya akan kesulitan. Terus terang kepala sekolah itu membutuhkan effort yang luar biasa manakala ingin merubah mindset guru. Iya, betul. Iya kan? Iya. Oke, sehingga saya butuh bantuan nih. Nah, bantuan itu ya dari pengawas, dari dinas, dari Kemendikbud sekalipun Ya. itu harus diwujudkan dalam bentuk bantuan langsung, karena untuk kepala sekolah satu orang merubah mindset langsung di tempat guru-guru ini, Ya. ini Susah ya, Pak, ya? ini butuh yang luar biasa. Oke. Padahal kurikulum sudah berganti Oke, kan. baik. Nah, dari begitu saya minta bantuan melalui Kemendikbud Ristek ini melalui sekolah penggerak. Nah itu motivasi Oke, saya jadi. Baik. Jadi kalau untuk Pak Widi sendiri di SD Kalialang sudah berapa tahun Pak? 2021. 2021. Sejak berarti sudah 3 tahun. 3 tahun ya, dan pasti sudah memberikan dampak yang luar biasa nih lewat sekolah guru dan sekolah penggerak ini tentunya. Ya Sedikit. sedikit lah begitu Pak Heri ya. Jadi kita memang dari awal itu sekolah kita itu agak ketinggalan karena juga di pojok, di pinggir, di paling pinggir. Kalibawang wilayah barat paling pinggir. Sehingga agar kita setara, tidak harus lebih baik dari sekolah yang lain. Ya. Minimal kita setara sajalah. Kita setara itu butuh usaha keras. Oke. SDM-nya itu kurang mencukupi. Sumber daya juga berat karena kita muridnya sedikit. Nah, termasuk salah satu kesempatan menjadi sekolah penggerak, lumayan nih kita dapat bantuan benefit finansial 80 juta setahun kan lumayan. Wah, berarti Ini kan. memang ada nilai plusnya juga ya Pak ya. Itu yang kita juga termasuk salah satu motivasi. Jadi memang mungkin berbeda berbeda lokasi, berbeda motivasi begitu ya. Betul. Kalau untuk Pak Heri sendiri nih, ini kan untuk di Kaliwiro SMP 4 Kaliwiro ini tepatnya untuk Kaliwironya ada di sebelah mana nih Pak? Oke, untuk Kaliwiro 4, SMP Negeri 4 Kaliwiro itu tepatnya berada di desa Winong Sari. Winong Sari, berarti masih dekat dengan Kalialang ya? Bertetangga, oke. Hanya saja kalau SD Kalialang masuk wilayah Kalibawang, sedangkan Winong Sari masuk kecamatan Kaliwiro. Oke, begitu. Nah, kalau Pak Heri sendiri mungkin berbeda juga nih motivasinya, ceritanya pengen mewujudkan sekolah yang baik lewat program sekolah penggerak. Nah, ini ada motivasi apa sih Pak? Mungkin dari dengan adanya sekolah penggerak bisa mewujudkan sekolah Bapak SMP 4 Kaliwiro ini menjadi luar biasa. Benar apa yang dikatakan oleh Mbak Eka tadi, bahwa masing-masing sekolah yang jumlahnya 23 nih Pak Wid, yeah. 23 sekolah itu baik TK, SD, SMP, SMA tentu memiliki motivasi yang berbeda-beda. Iya, betul. Karena karakteristik sekolahnya juga
berbeda-beda. Nah, saya berada di SMP Negeri 4 kurang lebih juga bersama dengan Pak Wid saat di Kalikalang, melihat kondisi sekolah yang begitu ya, ketertinggalannya setelah pandemi tahun 21 mulai ditugaskan di sana, itu pandemi juga masih ada, proses pembelajaran juga belum 100%, bahkan belum dimulai lagi, masih secara daring. Dan saat itu secara daring pun ya semua guru, kepala sekolah bingung daringnya menggunakan apa, karena sangat terbatas fasilitasnya kalau di sekolah pinggiran sana. Baik Pak. Motivasi saya ingin mengangkat kualitas pendidikan untuk meningkatkan hasil belajar siswa agar tidak semakin jauh ketinggalannya dibanding dengan sekolah-sekolah yang lain. Untuk itulah, karena ada kesempatan Kemendikbudristek membuka pendaftaran sekolah untuk melaksanakan program sekolah penggerak ini, saya mengambil kesempatan momen itu saya untuk mendaftar juga beserta kepala sekolah yang lain untuk mengikuti seleksi. Dan alhamdulillah ini kami berdua yang di sini lolos seleksi dan diberikan hak untuk melaksanakan program sekolah penggerak tadi oleh Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi. Gitu baik. Tapi mungkin dari ceritanya itu banyak sekali proses-proses yang dilalui gitu ya Pak. Salah satunya adalah tahap penilaian tadi, tahap bisa sampai lolos untuk dijadikan sekolah penggerak itu kan mungkin seleksinya sangat luar biasa dengan sekolah-sekolah yang mendaftar yang lain gitu ya Pak. Kayak kalau untuk Pak Heri sendiri, apa sih yang membuat SMP 4 Kaliwiro ini kira-kira lolos nih, saya loloskan untuk menjadi sekolah penggerak. Kira-kira apa nih Pak? Untuk menjadi lolos sekolah penggerak itu bukan karena sekolahnya sudah maju, sekolahnya di kota atau di pinggir, itu enggak. Karena program sekolah penggerak ini bisa mencakup semua kondisi yang ada, baik yang fasilitasnya lengkap, sarana prasarana lengkap, maupun yang tidak punya sama sekali. Belajar di luar kelas pun bisa masuk sekolah penggerak. Itulah prosesnya. Bagaimana indikatornya? Indikatornya pada saat itu kan Kemendikbud membuka pendaftaran, kemudian kami para sekolah mendaftar, tentunya yang memenuhi syarat. Kalau tidak salah usianya 54, nah itu 54 maksimal itu berhak mendaftar. Kemudian dalam pendaftaran itu ya mengisi biodata, mengisi isi dari sana, dari panitia seleksi, kita semuanya mengisi. Kemudian setelah itu dinyatakan lolos seleksi tahap pertama, itu seleksi tahap administrasi, terus kami juga masuk ke tahap berikutnya, tahap 2 itu seleksi praktik mengajar dan wawancara. Nah, mungkin dari penilai ahli sana, tim ahli menilai saya beserta teman-teman yang 23 ini untuk di Wonosobo layak memiliki semangat untuk menggerakkan, untuk tergerak meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah masing-masing. Akhirnya kami dinyatakan lolos. Baik. Jadi mungkin ada cerita di balik kesuksesannya menjadi sekolah penggerak sekarang gitu ya Pak ya. Nah, kalau saya lanjut ke Pak Widi nih Pak. Kalau untuk sampai sekarang, apa sih Pak manfaat yang sudah dirasakan di sekolah Bapak sendiri setelah mengikuti program sekolah penggerak ini, terutama mungkin aksi nyatanya Pak, apakah sekarang dengan adanya guru dan sekolah yang sudah
upgrade skill gitu anak-anak sekarang diatur jadi lebih mudah, atau mungkin ada program-program tertentu yang didapatkan dari program sekolah penggerak yang sudah diterapkan di sekolah nih Pak Widi, monggo. Oke, jadi manfaatnya yang sudah rasakan 1 tahun ini luar biasa ya, Pak Heri nanti juga Betul, bisa betul. bercerita lah. Boleh. Jadi ketika kita mendapat pendampingan itu real time, pengawas setiap saat membantu kita. Oke. Kita dapat fasilitator juga dari Kemendikbud untuk mendampingi satu sekolah, satu fasilitator begitu. Oke. Ini menjadi apa ya? Vitamin untuk kita bekerja, sehingga karena kita sudah mau tidak mau loh ya, ini cara merubah mindset instan. Karena kita sudah punya label sekolah penggerak, guru-gurunya pasti ya mau tidak mau Harus ikut bergerak gitu ya Pak ya. Harus ikut bergerak ini. Oke. Nah Jadi itu tadi motivasinya Bapak pengen menggerakkan itu ya. ini sudah berhasil. Sekarang bagaimana mulai sedikit demi sedikit fasilitas di sekolah kita lengkapi, semua digitalisasi sekolah juga kita buat. Teman-teman guru masuk ke kelas menenteng laptop, pakai tayangan begitu. Ini kan LCD. ini baru dilakukan setelah berpuluh-puluh tahun mengajar. Oke. Ini kan luar biasa. Ini luar biasa bagi saya. Ini sangat ternyuh lah artinya kita sebagai kepala sekolah. Itu satu. Yang kedua, ada beberapa program yang memang kita dari sekolah penggerak itu yang memang menjadi ibaratnya itu menjadi motor pendorong agar kita itu selalu dari bulan ini apa yang harus kita kerjakan, ini harus selesai, ini bulan ini apa yang targetnya apa, ini yang harus. Sementara kalau sebelum saya menjadi sekolah penggerak, ini kan kesannya itu kan adalah membuat program asal-asalan. Sesuai dengan tagihan yang dibutuhkan. Ini dinas sekarang butuhnya apa? Kita cukupi. Hanya sebatas itu. Tetapi sekarang benar-benar kita harus eksekusi nih apa program kita. Apa ya program yang sudah kita sepakati dengan komite, dengan guru, dengan sesuai dengan karakteristik sekolah kita. Ini harus kita eksekusi. Dan ini tahun pertama sudah mendekati tahun kedua ini, kelihatannya sudah seperti rumah, ada penghuninya lah. Kan Mbak Ika kan membayangkan ini rumah dihuni dan rumah tidak dihuni kan sudah beda. Iya betul. Auranya ada kan gitu. Ini seperti itu kira-kira. Mungkin saking ininya sampai tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata gitu ya Pak. Susah. Yang penting intinya adalah rumah yang sudah berpenghuni artinya nyaman terus betul. Suasananya hangat gitu ya kayak bisa membayangkan kalau kumpul bareng keluarga gitu lah ya. Dia mungkin udah kayak jadi keluarga kedua gitu ya Pak di sekolah ya. Menjadi bernyawa. Menjadi menjadi itu dia. bernyawa. Ini maksud Pak Gari. Jadi sekolah itu sekarang sudah bernyawa. Baik ya. Baik Pak. Nah kemudian kita ke Pak Heri nih Pak. Nah kalau tadi Pak Widi bercerita bahwa dari tahun ke tahun memang selalu ada kurikulum yang berganti dan terus berganti sampai sekarang ada di kurikulum Merdeka. Nah bagaimana sih Pak program sekolah penggerak ini menyesuaikan dengan program pemerintah sekarang yaitu kurikulum Merdeka. Jadi penerapannya gimana Pak kalau untuk di SMP 4 Kaliwiro sendiri? Untuk pemerintah saat ini tahun 24 itu kan menerapkan kurikulum Merdeka secara nasional. Nah, justru dengan saya dan teman-teman yang melaksanakan program sekolah penggerak itu memiliki pengalaman lebih dulu dibanding teman-teman dari sekolah lain. Karena tahun 23 itu kami sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Sedangkan
pemerintah baru menerapkan secara nasional di tahun 24. Oke. Seperti yang dikatakan Pak Wi tadi, untuk sekolah penggerak menerapkan kurikulum merdeka itu sudah pada tahun kedua ini. Oke, berarti memang kayak udah curi start dulu gitu ya Pak ya. Oke, baik. Nah, kita nanti akan berbincang lebih lanjut Pesona Inspira bersama kedua narasumber yang luar biasa bercerita tentang program sekolah penggerak. Nanti bagi Pesona Inspira yang penasaran cara daftarnya gimana sih, kemudian pasti masih banyak informasi-informasi menarik lainnya. Kita akan break jeda iklan terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Pesona Inspira masih bersama dialog hari ini, masih dengan bincang pendidikan bersama dengan Pak Widi dan juga Pak Heri dari Sekolah Penggerak. Kalau tadi kita sudah berbicara bagaimana sih perjalanan menjadi sekolah penggerak yang tentunya sampai saat ini sudah bisa memberikan dampak luar biasa untuk sekolah mereka masing-masing seperti itu. Nah, saya pengen tanya kelanjutannya nih Pak, mungkin ke Pak Heri atau Pak Widi, monggo. Untuk misal ini kan hanya untuk di SD itu hanya 7 sekolah Pak, untuk SMP hanya 9 sekolah. Nah, ini bagaimana sih Pak untuk kayak misal sekolah-sekolah lain yang dalam tanda kutip iri, wah saya pengen daftar sekolah penggerak nih, apakah di tahun ini masih ada atau tahun-tahun berikutnya masih akan ada pendaftaran program sekolah penggerak, atau mereka kalau pengen ini harus gimana nih Pak? Monggo silahkan. Monggo Pak Koordinator ini yang Oke, harus jawab boleh, ini. monggo langsung saja Pak Heri. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Bahwa yang pertama saya ucapkan syukur alhamdulillah. Ternyata ada para pendengar di sana, di jauh sana juga memiliki keinginan untuk mendaftar menjadi pelaksana program sekolah penggerak tadi. Namun karena untuk tahun ini Kemendikbudristek kelihatannya sudah tidak membuka pendaftaran lagi. Wah, jadi kayak udah tutup gitu ya Pak ya? Hanya sampai angkatan 3. Angkatan 3. Nah, bersyukurlah kita di Wonosobo ada kesempatan pada angkatan ketiga ini yang berhasil meloloskan 23 sekolah tadi. Nah, apabila dari teman-teman masyarakat di Wonosobo ini ingin melihat lebih jauh bagaimana gerak langkah kami selaku pelaksana program sekolah penggerak, kami sangat senang dan kami menerima secara terbuka apabila suatu saat nanti datang ke tempat kami untuk saling sharing, saling bertukar wawasan, pengalaman dalam mengelola program-program kegiatan di sekolah kaitannya dengan program sekolah penggerak begitu. Oke, jadi memang jangan khawatir Mbak. Kami siap untuk teman-teman sekolah lain yang ingin belajar gitu ya Pak ya, karena memang untuk di program sekolah penggerak sudah berakhir hanya sampai angkatan 3 begitu kalau kabarnya. Nanti kami diminta untuk hadir apabila time schedule atau jadwal kami memungkinkan, kami juga bisa hadir, atau mungkin beliau-beliau mau datang ke sekolah kami terima dengan tangan terbuka. Oke, baik. Jadi monggo lah bisa datang ke beberapa sekolah-sekolah yang mungkin sudah terdaftar di program sekolah penggerak, terutama di SD Negeri Kalialang dan juga SMP Negeri 4 Kaliwiro. Nah, Pak Widi, biar yang lain makin iri nih Pak, ini sebenarnya apa sih keunggulan dari sekolah yang sudah terdaftar sebagai sekolah penggerak dibandingkan sekolah-sekolah yang lain pada aksi nyatanya gitu Pak? Monggo. Oke. Barangkali setelah mendengarkan podcast ini, bincang-bincang ini, barangkali banyak nanti para sekolah yang melirik gitu ya. Enggak, bahasanya bahasa Indonesianya apa? Getun gitu. Oh iya, boleh. Getun ya. Menyesal kenapa dulu dia tidak mendaftar. Jadi begini, konsep dari sekolah penggerak itu kita didampingi saat melaksanakan kurikulum mandiri. Dalam tanda kutip, dulu kita dipaksa untuk memilih jalur penggunaan kurikulum merdeka itu jalur mandiri berubah. Nah, bagi yang sudah
lolos menjadi sekolah penggerak, dia didampingi. Kita diberi buku-buku modul paket, kita butuh digitalisasi sekolah kita disiapkan. Kemudian perencanaan data kita buat lebih detail. Kemudian sumber daya guru dan sekolah itu ditingkatkan. Itu dibantu oleh Kemendikbudristek. Baik, Kak. Sementara sekolah-sekolah yang tidak ikut penggerak, dia harus mengusahakan sendiri, uangnya pakai sendiri, beli buku sendiri. Ini kan ini satu keuntungan lagi. Jadi barangkali sekolah-sekolah setelah mendengarkan ini, waduh, saya menyesal enggak ikut dulu ya. Tidak, sayang sekarang sudah tidak dibuka lagi ya kan gitu. Jadi itu yang saya bersyukur sekali sama seperti Pak Eri ini. Jadi sekolah saya muridnya sedikit, sumber daya keuangannya bos regulernya juga sedikit. Bagaimana kita akan mengakselerasi sekolah saya kalau uangnya sedikit ini ya, sehingga kita dapat bos kinerja itu selama insya Allah 3 tahun ya Pak Eri ya. Semoga Pak Nadiem Mas Menteri ini tidak kehabisan uang ya di Kemendikbudristek. Kalau sebelumnya kan ati karep biaya cupet. Nah, sekarang kita dibantu. Justru sekolah-sekolah yang kecil, siswanya di pinggiran di tempat saya ini sangat sungguh terbantu. Sungguh. Berbeda lagi levelnya kalau ada sekolah yang sudah di level, ini kan sekolah itu kan ada level, level 1, 2, 3, 4. Barangkali saya hari ini, tahun-tahun ini saya ada di level 1. 3 tahun ke depan selama program sekolah penggerak ini harus melompat dua level. Jadi kita harus ada di level yang ketiga. Level 3. Kalau hari ini sekolah A misalnya itu sudah di level 2, ikut program sekolah penggerak, besok selesai program, rapot pendidikannya harus naik dan levelnya harus sudah level keempat. Nah begitu. Tugas beratnya sebenarnya di situ ya Pak ya. Ini effortnya luar biasa tantangannya. Jadi memang di mana ada sebuah program, di situ pasti ada tantangan yang luar biasa dan perjuangan yang luar biasa dari para kepala sekolah nih tentunya. Nah ini juga sudah ada pendengar yang bergabung bareng kita di WhatsApp-nya Radio Pesona. Saya bacakan dulu Pak. Selamat pagi dari Yayan di Candi Selamerto. Mau tanya nih Pak, gimana sih cara yang bisa dilakukan orang tua siswa untuk anak yang bersekolah di sekolah penggerak agar prestasi akademis maupun non akademisnya baik, dan apakah kita ketika memilih sekolah harus memilih yang sekolahnya sudah terdaftar di sekolah penggerak begitu? Monggo nih, mau dijawab Pak Widya atau Pak Heri? Monggo. Pak Heri, monggo. Monggo, silakan Pak. Dari Pak Yayan di Candi Selamerto. Terima kasih atas pertanyaannya, yang mungkin Pak Yayan masih merasa kebingungan karena memiliki putra putri mungkin memiliki prestasi akademis maupun non akademis. Kalau nanti sekolahnya itu berada di sekolah penggerak bagaimana? Kan betul. gitu. Pasti orang tuanya di rumah juga harus ikut mendukung nih Pak. Jangan ragu Pak Yayan, karena sekolah penggerak ini kan juga sama dengan sekolah lain, yaitu menerapkan kurikulum merdeka. Di mana pada kurikulum merdeka itu proses pembelajarannya itu menyesuaikan kebutuhan belajar murid. Kebutuhan belajar peserta didik. Misalnya niki nun sewu putra Pak Yayan, cara belajarnya itu dengan membaca, maka pada sekolah penggerak itu juga akan menyediakan berbagai macam sumber bacaan. Kalau cara belajarnya menonton video, itu pun juga bisa dilayani dengan berbagai macam video, tentunya yang berkaitan dengan pembelajaran. Anak di rumah sukanya main game terus. Ini kan biasanya orang tua marah-marah ya Pak. Anaknya main game terus dikira tidak belajar kan gitu. Justru di sekolah-sekolah kami ini bermain game itu bisa dijadikan sebagai sarana untuk belajar. Jadi model pembelajaran nanti dibuat, dikemas dalam bentuk
game, sehingga anak asik bermain game, tapi sebenarnya game yang dimainkan tadi adalah proses pembelajaran Ataupun edukasi gitu ya Pak ya. Oke. Dan terkait dengan materi di kurikulum itu. Begitu ya. Jadi tidak asal gamenya sembarangan itu juga enggak, tapi sudah dirancang nanti sesuai dengan materi pembelajarannya. oke, baik. Kemudian juga kalau prestasi non akademik juga akan dilayani. Begitu pula andai kata suatu saat ada anak yang berkebutuhan khusus pun akan terlayani. Oke, baik. Kami siap bekerja sama dengan ahlinya. Gitu. Itulah memang semangat dan motivasi dari sekolah penggerak itu harus bergerak dan tergerak dalam rangka terus serta meningkatkan kualitas pendidikan. Oke, kalau bisa saya lihat nih Pak, dari sebagai orang awam gitu ya, ini kalau saya lihat sekolah yang sudah masuk program sekolah penggerak ini berada satu tingkat di atas sekolah lain yang sudah menerapkan kurikulum merdeka nih Pak. Wah, ini kayaknya sudah bisa dibilang lebih maju. Lebih duluan lah. Lebih duluan, Lebih duluan oke. tahu. Oke deh, begitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi di yang kedua nih Pak, dari Roni di Sukoharjo. Seperti apa sih Pak respon masyarakat dan pemerintah dengan terwujudnya sekolah penggerak di sekolah yang Bapak pimpin? Nah, tentunya Pak, menjadi sekolah penggerak juga didukung oleh elemen-elemen yang ada di sekitarnya, begitu ya Pak. Ini bagaimana sih Pak untuk respon masyarakat, guru-gurunya, siswanya, terutama pemerintah daerahnya terhadap sekolah yang Bapak pimpin? Mungkin ke Pak Widi, monggo. Jadi dengan ini untuk konteksnya di sekolah saya dahulu ya. Oke, boleh. Jadi, di sekolah saya itu dukungan dari masyarakat luar biasa. Komite sekolah luar biasa dalam mendukung. Semua program sekolah itu yang kita susun bersama-sama dengan komite sekolah itu dalam pelaksanaannya itu masyarakat sungguh sangat senang. Karena bagaimana tidak, sekolah yang tadinya ibaratnya kurang bernyawa gitu, sekarang dengan adanya program sekolah penggerak ini menjadi kegiatannya Hidup lah. hidup Nggak pernah bernyawa sepi. lagi, tidak pernah. Kalau dari masyarakat sangat mendukung. Kemudian dari pemerintah daerah, kita setiap event itu juga dilibatkan. Kemudian ya minimal ini ketika kita sudah punya label, kita kan berhak sekarang menempelkan di kop surat, di apapun itu sekolah penggerak. Oke. Ini betul selangkah lebih maju, selangkah di depan. Ya. Karena apa yang sudah yang belum dilakukan oleh sekolah lain itu sudah kita kerjakan terlebih dahulu. Oke. Jadi konsepnya ini barangkali bisa sekolah penggerak itu bukan sekolah yang paling bagus, bukan yang paling unggul, bukan. Tetapi kalau lebih dahulu iya, lebih dahulu iya. Oke. Ini contoh dalam pelaksanaan kurikulum merdeka ini. Ini satu. Tetapi ya memang dari semua program yang kita buat, kemudian dari semua stakeholder, dari wali murid, dari siswa dan sebagainya itu saling mendukung. Tapi yang jelas kalau masyarakatnya yes, oke, gas gitu, ya kalau gurunya itu ya kelihatannya biarpun tidak mengungkapkan, tapi kelihatannya ya harus bekerja 2 kali lipat sih dengan guru-guru yang bukan sekolah penggerak. Oke. Kan gitu. Oke, baik. Boleh Mungkin menambahkan, Mbak? monggo boleh Pak. Kaitannya dengan peran masyarakat. Betul. Memang benar Mbak, bahwa program sekolah penggerak ini kan beda dengan program-program yang lain. Dulu ada sekolah model, ada sekolah rintisan. Rujukan. Dulu ada ya RSBI. Oke. Oh iya, ada dulu Pak. Iya, Standar betul. nasional, standar ya gitu Itu ya. beda memang. Oh, berbeda Beda. ya. Oke. Program sekolah penggerak ini adalah merupakan program kolaborasi antara pemerintah pusat
dan pemerintah daerah. Jadi di sini pemerintah daerah pun juga ikut berperan dalam hal memberikan fasilitasi, Ya. memberikan pembimbingan, pengarahan dan sebagainya. Hanya bedanya dengan program-program yang lalu, untuk program sekolah penggerak ini ada 5 hal yang diintervensi. Oke. 5 hal. Di antaranya adalah yang pertama adalah peningkatan kompetensi GTK. GTK itu adalah guru dan tenaga kependidikan. Itu Oke. yang nomor 1, yang paling utama. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Ada pada awal tadi. Yang kedua adalah pembelajaran berbasis digital. Digital, oke. Jadi karena sesuai eranya saat ini kan sudah zaman digitalisasi. Iya, jadi harus mengikuti zaman ya, Pak ya. Generasi apa ya, Pak ya? Gen Z, Pak. Gen Z. Nah, Iya. beda dengan saya dan Pak Wid ini kan generasi alfa atau apa kan gitu. Oke. Kemudian juga ada pendampingan tadi. Pendampingan. Berikutnya lagi juga ada beberapa hal yang diintervensi, yaitu perencanaan berbasis data. Oke. Jadi setiap tahun anggaran sekolah pasti menyusun sebuah perencanaan. Oke. Lah perencanaan itu tidak asal ada rencananya saja, tapi harus berdasarkan betul-betul data konkret sesuai karakteristik yang ada di sekolah. Oke. Gitu. Kemudian juga intervensi berikutnya adalah pembelajaran dengan menerapkan paradigma baru. Oke, apa itu Pak? Paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu sebenarnya istilah. Sebenarnya sudah ada sejak dulu, sejak zaman Ki Hajar Dewantara. Gitu. Hanya saja kan tadi ruhnya itu tidak ada. Iya. Pembelajaran dengan paradigma baru itu adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Pembelajaran yang fokus berpusat pada kebutuhan belajar peserta didik. Butuhnya belajar itu dengan cara apa mereka itu terlayani. Nah, untuk mengetahui itu guru-guru setiap awal pembelajaran melakukan tes diagnosis. Oh, begitu ya. Baik itu berdiferensiasi konten atau gaya belajar lah. Kan ada gaya belajar secara Profil dan gaya belajar ya, Pak ya. itu. Kemudian juga prosesnya juga berbeda-beda, produknya pun juga berbeda-beda. Contoh Mbak Eka dulu misalnya waktu sekolah, kalau ulangan kan sama semua. Betul. Penilaian, gitu kan. Tertulis ya tertulis semuanya. Betul. Sekarang beda, Mbak. Oh, beda ya, Pak ya. Nah, Mbak Eka saya tes dengan gaya belajar praktek saja. Oke. Karena mahirnya di Praktik. praktek. Mungkin yang lain ujiannya secara tertulis. Oke. Kemudian juga boleh menyetorkan produk karena anak itu ahli atau mahir hobi bakat di bidang kaligrafi. Bisa saja mata pelajaran tadi peta-peta tadi dibuat kaligrafi dan seterusnya. Nah, itu produk-produk. Nah, jadi guru melakukan asesmen sesuai kebutuhan belajar. Nah, dengan demikian anak belajar menjadi semangat, menjadi senang, tidak merasa tertekan. Coba saja Mbak Eka bayangkan, saya yang bisanya nyanyi terus praktek Disuruh terus, menulis. ya. Disuruh menulis 2 lembar gitu kan. Saya seorang pemain bola kok suruh Membuat jadi cerita. komentator kok suruh main bola. Oke. Nah, kan Oke. gitu. Saya suka ngomong kok disuruh matematika gitu ya, Pak ya. Nah, itulah diferensiasi. Oke, baik. Tapi itu semuanya lagi-lagi tertuju untuk perkembangan si anak di masa depannya nanti gitu ya, Pak. Tapi dengan model yang menyesuaikan di zaman sekarang. Jadi untuk kayak generasinya Pak Heri, Pak Widi itu yang di zaman dulu itu juga harus ikut di generasi zaman sekarang ya, Iya, Pak ya, mau Iya, tidak mau ya, Pak ya. Harus Mau tidak menyesuaikan. Harus menyesuaikan. Dulu saya nggak pernah mendapatkan pelajaran komputer. Nggak pernah. Nah,
kemudian di sekolah melihat video juga nggak pernah. Oke. Kalau sekarang udah hal biasa ya Udah Pak ya. biasa harus bisa Oke. menyesuaikan. Nah, inilah tantangan Oke. tersendiri. Kami-kami yang sudah tua harus menyesuaikan generasi Z ini. Oke. Barangkali baik. kan. Nah, guru-guru yang sudah seperti saya ini, yang hidup di zaman lampau gitu, manakala pembelajaran paradigma baru dengan diferensiasi ini, tentu kan kesulitan. Ya. Oleh karena itu kita bimbing, kita dampingi melalui sekolah penggerak ini. Oke. Nah, itu jadi salah satu ciri khas apa ya Pak ya? Ciri khas sekolah penggerak itu adalah refleksi. Refleksi Oke. dan pembelajaran paradigma baru. Jadi Oke. apapun itu harus direfleksikan. Kan gitu. Oke, jadi wah luar biasa ini untuk program sekolah penggerak yang ternyata sangat terbatas, unlimited hanya dan bahkan sudah tidak buka pendaftaran baru lagi. Sayangnya Wah. sudah tidak buka Ini lagi. mungkin rezeki yang harus sangat disyukuri begitu ya Pak ya. Dan sampai saat ini betul. berarti masih dalam tahap pembimbingan ya Pak ya. Iya. Masih di 3 tahunnya sampai kapan nih Pak? Sampai 2026. 2026. Iya. Wah, ini luar biasa dan harapannya nanti setelah lolos dari pembimbingan bisa apa ya Pak, meneruskan di sekolahnya sendiri dan juga menularkan di sekolah yang lain nih Pak. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Oke, Dan baik. itu merupakan suatu program kami di tahun yang ketiga nanti, di tahun 25 25. ya. 25 kami harus mengimbaskan. Oke. Diminta maupun tidak diminta. Harus begitu ya, Pak ya. Oke deh, kan. Karena hal yang baik kan harus kita amalkan. Betul karena ilmunya itu akan terus memberikan manfaat, akan terus mengalir sebagai amal jariah gitu ya, Pak ya. Kaitannya dengan refleksi tadi, Mbak. Saya monggo. tambahkan, guru-guru yang ada di sekolah penggerak ini sekarang boleh dikatakan sudah menjadi sebuah budaya. Oke. Dalam diri beliau-beliau itu sudah jadi budaya. Kalau habis pembelajaran itu dia melakukan refleksi. Oke. Di komunitas belajar. Di komunitas belajar. Oke. Di komunitas Ya belajar. merenung, mendiskusikan mengapa ya anak-anak tadi kok saya ajar nggak semangat. Kalau zaman dulu sebelum ada kurikulum merdeka, belum ada program sekolah penggerak itu, guru biasanya cenderung menyalahkan anak. Kenapa kamu nggak belajar dan sebagainya. Sekarang terbalik. Ya. Kenapa ya? Saya kurang apa ya? Oke. Kok anak-anak tidak tertarik? Oke. Jadi dia apa ya? Mencari kekurangan diri, Oke. bukan mencari kekurangan Orang lain. orang lain. Oke, Gitulah, begitu. ya. Dan Setelah itu dia, oh kalau saya buat seperti ini bagaimana ya? Nah, terus dipraktekkan gitu. Gitulah kurang lebihnya Oke. tentang refleksi tadi. Oke, wah sangat luar biasa. Sebenarnya kita pembahasannya belum selesai nih Pak. Saya masih pengen banyak tanya-tanya. Tapi karena waktunya terbatas, mungkin dari Pak Widi bisa menyampaikan harapan atau pesan apa sih Pak yang ingin disampaikan mungkin kepada teman-teman gurunya, siswanya sekarang dan mungkin kepada teman-teman sekolah lain. Monggo Oke. Pak Widi. Jadi pekerjaan paling berat kepala sekolah itu adalah merubah mindset teman-teman guru, merubah mindset visi sekolah itu mau dibawa kemana? Karena guru-guru sekarang itu ini secara naluriah itu adalah mencari zona nyaman, Oke. kan gitu. Iya. Nah ini yang pekerjaan yang paling berat untuk kepala sekolah itu adalah merubah mindset guru. Oke. Itu satu. Yang kedua, membangun budaya komitmen. Dedikasi, kemudian disiplin tinggi, disertai dengan contoh perilaku tindakan dari kepala sekolah Oke. sendiri. Oleh karena itu, terlepas dari saya sekolah penggerak atau besok sudah tidak menjadi sekolah penggerak sudah selesai, tentunya dan ini bisa menjadikan contoh kepala sekolah yang lain barangkali kepala sekolah harus mempelajari menerapkan konsep diferensiasi kepada guru. Kan 9 orang guru, 10 orang guru kan Punya watak karakter. profilnya sendiri-sendiri. Iya, betul, Pak. Kalau kita samaratakan, ini kan jadi tidak mungkin kan. Oke. Kepala sekolah yang pertama adalah juga belajar diferensiasi Oke. kepada guru-gurunya. Oke. Itu pesan Kunci gitu ya, Pak ya. kunci dari saya.
Oke, begitu Pak Ika. Oke, keren sekali Pak Widi. Monggo dilanjutkan Pak Heri, pertanyaannya masih sama. Apa sih pesan yang ingin disampaikan atau mungkin ada harapan apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman guru, siswa atau mungkin guru-guru yang ada di sekolah lain? Monggo. Oke, terima kasih. Pada kesempatan ini saya mengetuk hati mengajak rekan-rekan guru semuanya dan semua yang berperan dalam bidang pendidikan ini. Marilah kita mengubah mindset bersama, pola pikir bersama bahwa siswa itu adalah subjek belajar, bukan objek belajar. Oke. Marilah kita bersama-sama untuk merubah mindset, memanusiakan manusia. Oke, wah keren sekali. Kalau bisa saya tepuk tangan, saya pengen tepuk tangan paling keras nih. Wah, jadi memang luar biasa sekali perjuangan para kepala sekolah. Ini bukan kepala sekolah biasa, tapi sangat luar biasa untuk mau menggerakkan sekolah itu diawali dari satu orang ternyata. Kalau lewat kepala sekolahnya sudah mau bergerak, pasti dipastikan guru dan seluruh siswanya pasti akan ikut bergerak maju begitu ya. Sukses terus Bapak untuk Pak Widi, Pak Heri, Terima dan kasih doanya. mungkin untuk teman-teman yang pengen belajar bagaimana sih menerapkan sekolah penggerak di sekolah-sekolah yang lain begitu ya, mungkin bisa belajar ya Pak. Siap. Open ya Pak ya sekolahnya ya Open. di Siap. SD Negeri 24 Kalialang jam. dan juga SMP Negeri 4 Kaliwira. Oke, sampai berjumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan. Saya Eka bersama kedua narasumber pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.